Indonesia maju. Wow, ringgit Malaysia jadi yang terkuat di Asia. Uang Indonesia kalah jauh ya, semakin melemah. Inilah negara Konoha, negara yang tidak punya play kemanusiaan. Hidup Pak Prabowo, hidup Pak Prabowo. Kasian kali nengoknya. Pasti miskin kali dia itu. Kita kasih duit aja. Cok, gue ngeliat harga nasi padang di Malaysia langsung ketar-ketir jantung gue. Nasi padang di sini satu porsi, kalau di Indo udah bisa dapat 2 bungkus. Salah satu mata uang terlemah di Asia adalah Indonesia. What? Oke, ternyata betul mata uang terlemah di Asia. Berdasarkan data April sampai Mei 2026. 50 ringgit itu berapa? Kalau itu kali 4 200 lebih. Berapa? 200 lebih. 200 lebih? Lagi viral dekat media para sahabat. Media Indonesia kagum dengan ringgit sebagai mata uang terkuat dekat Asia. Begitu sebaliknya, mata uang kita terlemah dekat Asia, masuk jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, kata orang Malaysia, ada sebuah video yang sangat menarik. Media Indonesia tak ada hujan, tak ada ribut, para sahabat. Ini kenapa kok malah memuja-muji keunggulan mata uang dekat Asia terbaik kenaikannya Malaysia ringgit, para sahabat. Sedangkan begitu sebaliknya, mata uang terlemah dekat Asia itu diduduki ranking Indonesia, mengalahi daripada Thailand ataupun mengalahi daripada Myanmar, mengalahi daripada Vietnam, para sahabat. Terbawah, para sahabat. Ini dampaknya ketika kenaikan mata uang ringgit, para sahabat, kepada mahasiswa daripada Indonesia. Ini sangat terkena dampaknya karena mereka uangnya daripada rupiah dihantar ke Malaysia, dikruskan, sekarang sudah 4.400 macam itu. Jadi nasib baik para sahabat, ada suatu video yang Mas Farhan di-share. Ini mahasiswa daripada Indonesia yang melanjutkan sekolah di universiti dekat Malaysia. Mereka berjumpa dengan kakak-kakak daripada Malaysia. Mereka itu disayang macam mereka saudara sendiri, para sahabat. Bahkan dibelanja makan. Syukur alhamdulillah. Tetapi kalau orang baik, kita harus balas dengan baik. Jangan sampai kalian menyakiti hati kakak ini, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan begitu dampaknya bagi pelajar-pelajar daripada Indonesia yang melanjutkan universiti dekat Malaysia. Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Indonesia maju. Wow, ringgit Malaysia jadi yang terkuat di Asia. Uang Indonesia kalah jauh ya, semakin melemah. Luar biasa ya, semenjak Pak Prabowo jadi presiden, rupiah terus melemah dan sekarang terlemah sepanjang sejarah. Luar biasa, rupiah udah nggak ada artinya di mata dunia. Wah, gimana nih macan Asia? Ada ngeri guys. Indonesia gelap, gelap apanya? Indonesia cerah, $100 setara 17.000. Kalian yang mau kabur kemana? Mau kabur ke Yordania? Hei, antek-antek asing, Indonesia makin cerah. Salah satu mata uang terlemah di Asia adalah Indonesia. What? Betul ke tidak? Oke, kita tengok faktanya. Oke, ternyata betul mata uang terlemah di Asia. Berdasarkan data April sampai Mei 2026. Oke, yang pertama daripada negara Lebanon. Oke, yang kedua Iran. Yang ketiga Laos. Nah, kita yang nomor 4 nih, mengalami perlemahan tajam menembus 17.000 per USD dollar. Aduh, macam mana nih? Jadi nanti apa-apa semua mahal, walaupun gaji udah naik kan.
kita beli barang tuh semuanya mahal. Dari segi beli barangan di pasar, beli barang-barang elektronik, pokoknya semuanya mahal walaupun gaji dan naik. Jadi guys, semenjak Bapak Prabowo naik jadi presiden, memang terulah duit kita memang terjun langsung. Oke, kalau uang terkuat di Asia sekarang jatuhnya kepada Malaysia ringgit. Wow. Dan sekarang pula saya ada di Malaysia. Orang boleh tengok sendiri, ini faktanya. Oke guys, boleh baca di sini. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, ringgit Malaysia dinobatkan sebagai mata uang terkuat di Asia. Uish, mantap. Jadi guys, maksudnya bukan yang tertinggi nilai nominalnya. Kalau nominal tertinggi di Asia masih juga Singapura. Oke, kalau ringgit ini macam dia terkuat, maksudnya dia juara bertahan yang nilainya melompat paling tinggi dibandingkan mata uang negara-negara tetangga. So, syukurlah orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia karena sekarang nilai tukarnya lumayan, jadi 4.300 dan ekonomi di sini pun memang stabil. Kita pun aman di sini. So, orang-orang Indonesia, jomlah datang Malaysia. So, gue ngeliat harga nasi padang di Malaysia langsung ketar-ketir jantung gue. Ini nasi padangnya guys. Ini aku cobain. Nasi padang di sini satu porsi. Kalau di Indo udah bisa dapat 2 bungkus. Hai guys, jadi kita orang lagi di mana kak? Di cafe nongkrong. Jangan nongkrong. Apa? Lepak. Oh, lepak. Lagi lepak. Ya, kasih lah kata-kata satu aja. Satu apa ya, jadi bego. So guys, kita baru je lepak di kopi Hill and Chill. So kita nak balik ke hostel. hostel lah. Sekarang saya nak hantar Gaby balik hostel dia sebab dia masih student, jadi dia tak boleh nak lepak lama-lama sangat di luar. Oke? Oke Kak Ros. Makasih banyak ya kakak. Iya. Ini kakak, ini bag kerja kakak. Ini kakak ada apple. Kamu ambil ya. Ih, baik banget. Kakak guys, makan. kalian bingung gak sih orang sebaik ini tuh masih jomblo? Siapapun, please. Tapi harus yang punya duit ya. Gak juga, yang penting dia baik. Harus nge-treat aku tuh sewajarnya wanita di-treat ya. Nggak boleh yang nek-nek tangan gitu. Oke. Lu nek tangan gue lagi ganas. Noted guys. Ini ya. Guys, baik banget aku dijadiin sama kakak. Aku dikasih buah tangan. Semoga 2 porsi ini cukup ya 50 ringgit. Kalau nggak cukup nggak tahu dicuci piring atau gimana ya. Kita sebagai anak rantau, kita bagi 2 aja. Kita bisa makan nggak ya untuk 2 porsi sama kamu ya? 50 ringgit buat kalian yang di Malaysia. Sebenarnya cukupnya buat makan apa aja? Makan apa nih? Makan apa nih? Ambil sendiri self service mas, ini piringnya mas. Oh, nasinya nih. Ini ada sendoknya sih. Ini mas. Taruh. Bulat nggak? Baik, ganteng. Ini namanya ayam Filipina ya? Iya, mayo. Nasi boleh campur situ kan? Sama sini ayam sini boleh? Boleh. Semua boleh? Mayo. Oke, terima kasih ya Bang. Bikin banjir lah. Banjir terus. Berapa makan nasi kandar? Tapi bukan nasi kandar. Ini 1 porsi nggak tahu berapa. Semoga 2 porsi ini cukup ya 50 ringgit. Kalau nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup nggak tahu dicuci piring atau gimana. Kita sebagai anak rantau minumannya itu nggak boleh boros. Kita bagi 2 aja ya. Terus ini gimana makannya? Tangan lah. Sendok ada nggak? Dia. Makasih banyak Abang. Aku nasi padang aja pakai sendok. Masa aliran mana lu? Lah beneran. Lagi bekas Indo, sudu. Kalau ini sudu. Sudu ini garapu. Kita diajarin abangnya tuh. Orang-orang Malaysia ramah-ramah banget. Ini boleh dihitung dulu. Sudah dihitung. Gimana Wil? Wah, Enak ya? wangi banget nasinya. Dengar. Alhamdulillah. Apa tuh mas? Oh, ngomong. Punya lama banget. Dapatnya dada soalnya nih. Ayamnya oke, enak. Ujang. Kulitnya tuh. Oh iya, abang mau jalan? Islam. Ya, waalaikumsalam abang. Itu gimana nih? Mataharinya masih terang. Kalimantan udah gelap gulita nih. Kalimantan lagi tuh. Keluar tuh kuyang malam tuh. Gitu. Membahas setan Kalimantan ya.
Boleh. Kuyang itu sebenarnya kayak sosok makhluk, penjelman kepala, badannya cuma isi organ doang, dia masuk ke tubuh cewek. Tujuannya biar cewek itu lebih awet muda. Biasanya cewek itu pakai selendang tuh di leher kalau siang. Kan ada tuh berita banyak. Teror kayak hantu ini contohnya kepala nih. atau kuyang. Jujur nih ayam, top banget nih. Apakah ini ayam Upin Ipin? Apakah ini ayam Mail? Tapi Upin Ipin di mana ya? Ini rumahnya ya? Iya ya, Semenanjung atau daerah Sabah. Bang, mau bayar bang? Wah, alhamdulillah cukup uang saya bang. Oke, makasih bang. Boleh kalian komen kita harus makan apa lagi di sini ya? Dan kita akan beralih untuk melihat kepada prestasi Bursa Malaysia iaitu ringgit ketika ini. Ini adalah prestasi nilai ringgit dalam tempoh terdekat 5 hari daripada Jumaat minggu lepas hinggalah setakat pagi ini kita dapat saksikan peningkatan iaitu ringgit berada pada 3.9715 peningkatan 0.16%. Namun sejak minggu lepas apabila kita menyaksikan pengumuman iaitu lebih kurang Rabu pengumuman gencatan senjata, gencatan sementara antara Amerika Syarikat dan juga Iran iaitu harga mata wang kembali menyusut ataupun kembali pulih seketika. Ia berada pada lebih kurang pada paras 3.9760. Ini adalah menunjukkan apabila grafik ini menurun menunjukkan nilai ringgit Malaysia kembali mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat, dan ini adalah prestasi nilai ringgit dapat kita saksikan dalam tempoh terdekat. Namun dalam tempoh 6 bulan sejak berlakunya perang itu pada Februari, lebih kurang Februari 28 Februari 2026, peningkatan yang agak tinggi iaitu nilai ringgit Malaysia kembali meningkat ataupun naik turun yang amat ketara sehingga ia telah mencapai antara tahap tertinggi iaitu 4.0490. Kita telah mencatatkan nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat sejak berlakunya perang itu. Dikasih kak. Ini yang mana RM1 kak? Itu RM1. Masya Allah, kenapa baru sekali? Kayak tidak bisa dirobeki. Tidak bisa, tidak sampul di sini. Ajarlah dulu kak. Guys, ini RM1 berarti Rp3.000. Rp4.000. 4.000 lebih. berarti naik mi. 4.000. Saya kira dulu Sekarang 4.200. oh, Rp4.200 RM1. Ini juga RM1. Kalau ini RM50 itu berapa? kalau 200 lebih. Berapa? 200 lebih. 200 lebih? Masya Allah. Satu lembar juga. Kalau ditukar di sini murah. Oh murah. Kalau ditukar di sini. Terus ditukar di mana biar mahal? Oh begitu. Paling di sini ditukar 180 mungkin. Oh, kalau ini berapa? 20 ringgit. RM20 berapa? Kali 4 saja itu. Kali 4 berapa? Nih guys. Wah, Datuk. 8, 16, 160. 160. Masya Allah. Sumpah nak, kayak tidak bisa dia dirobek loh, beda uang Indonesia. Beda. Ini biar dikasih bahasa ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa enggak? Ini dua. Nah, ini dua bagusnya. Ini RM10. RM10 berapa kak? 40.000? 40.000. 100. Ini RM5 berapa? 50. 50.000. Jadi kalau ditukar di sini berapa? Dan tahu sebenarnya di sini berapa dikeluarkan orang? Biasanya kita tukar di sini, enggak tukar ki Tidak pernah. kalau di Indonesia. Tukar memang di sana. Oh, supaya gampang di kalau mau belanja. Ini RM100 berapa kak? 400. 400.000. Sama tadi itu deh. Iya 400. Salah. Enggak, itu 200. Oh ini 200. Ah, 200. Ini 400. Wow. Woi guys. Masya Allah, barusan kak lihat. Maaf kampungan karena barusan kak lihat duit Malaysia. Nih RM1. Masya Allah. Kalau Indonesia semakin besar uangnya, semakin kasih bagus kertasnya. Kalau di sana, Iya kayak bukan semakin kertas kecil. ini. Nah, semakin Kayak kecil mata uangnya, semakin kasih bagus kertasnya. Karena Iya. itu selalu dipakai. oh Kan iya. uang 100 jarang dipakai. Iya betul. Dan ini yang 5 ringgitnya ini kayak plastik. Bukan kak Kan itu kertas paling nah sering kak. dipakai. Iya bagus sekali, Masya Allah. Kalau di sini uang 100-nya kasih bagus. Makasih Kak Castello, teman TikTok ini kan. Banyak teman Mbak Rek. RM1 ada 3. RM50 ada 1. RM5 ada 1. RM10 ada 2.
RM20 ada satu, RM100 ada satu. Oh, RM1 ada 4. Masya Allah, makasih Kak Imang Castelo, simpan. Waduh, runyam guys. Hampir saja merugi karena motor dagangannya dibeli pakai uang palsu. Pantesan aja pemilik showroom di Jalan Kencong, Jember, Jawa Timur jadi emosi banget. Jadi ceritanya tuh dia jual motor sport. Nah, si pembeli asal Sidoarjo datanglah ke showroom dengan niat membeli motor ya kan. Keduanya sepakat motor di harga Rp19.500.000. Nah, ribut-ribut dimulai di sini. Saat pembeli serahkan uang segepok pecahan Rp100.000, ternyata di antara uang rupiah asli ada uang mainan. Tuh, lihat. Ada tulisannya uang mainan, tapi tulisannya kecil banget kan guys. Untung aja penjualnya teliti, jadi modusnya ketahuan deh. Awalnya pembeli ngalor ngidul wetan kulon, nggak mau mengakui perbuatannya dengan berbagai alasan. Tapi saat ditangkap polisi, baru deh dia ngaku kalau memang sengaja menyelipkan uang-uang mainan di antara uang rupiah asli. Penjara 4 tahun pun menanti deh. Tonton informasi lengkapnya ya guys di Fokus Pagi Patroli dan Fokus Indosiar. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Mungkin kalau dekat media internasional dekat Indonesia meliput tentang kenaikan mata uang ringgit Malaysia para sahabat, ini sudah heboh para sahabat. Ini sudah heboh dekat media, bahkan aku tengok dekat YouTube pun rakyat Indonesia jangan iri macam itu statementnya. Kenaikan ringgit Malaysia semakin kukuh, sedangkan mata uang kita semakin masuk ke jurang macam itu para sahabat. Jadi dampaknya para sahabat ini sangat kena sekali bagi student-student daripada Indonesia yang melanjutkan sekolah universiti dekat Malaysia para sahabat, karena mereka menunggu uang kiriman dari orang tua dihantar ke Malaysia macam itu. Jadi syukur alhamdulillah para sahabat, di dalam video itu yang di-share kepada Mas Farhan, student daripada Indonesia sendiri, mereka berjumpa dengan orang Malaysia. Mereka panggil Akak Rus macam itulah. Mereka itu sangat baik para sahabat. Mereka juga belanja makan, belanja nasi Padang ya para sahabat dekat sana, dengan harga pun yang sudah kalau dikruskan ke mata uang rupiah kita makan satu kali dekat Malaysia, ibaratkan dekat Indonesia kita boleh makan 2 kali macam itu para sahabat. Jadi mereka dibelanja, dan setelah mereka belanja pun mereka pun diantar pakai kereta, dan mereka pun juga dibagi oleh-oleh, dibagi apple juga, dibagi roti. Ini kebaikan orang Malaysia para sahabat terhadap orang Indonesia itu memang kental, sangat pekat, macam adik beradik macam itu. Dekat media sosial, oknum-oknum yang memang sakit hati, busuk hati, dendam kepada Malaysia, yang dulunya tak tahu lika-liku mereka boleh benci kepada Malaysia. Aku tak paham para sahabat, seperti macamnya dengan Kokori dan juga dengan dengan Wan Win Nur macam itu. Banyak lagi konten-konten yang dekat daripada Indonesia ini yang dulunya mungkin mereka bekerja datang secara ilegal dekat Malaysia ini, terkena tangkap immigration dan juga dideportasi, di blacklist ke Malaysia lagi macam itu. Itulah yang membuat mungkin para sahabat mereka itu sakit hati. Bahkan kalau ringgit Malaysia prestasi naik, mereka itu rasanya dendam dalam hatinya itu semakin bergejolak macam itu. Dibuatlah fitnah Malaysia krisis pangan, sekarang video-video yang lama dinaikkan lagi, dibuatkan isu macam itu para sahabat. Tetapi Malaysia tidak sibuk dengan pasal ini macam itu. Bahkan sudah tahu, dijelaskan media Indonesia, media TV kerajaan Indonesia sudah meliput bahwasanya kenaikan ringgit Malaysia sangat fantastis macam itu para sahabat. Jadi Indonesia harus diperbaiki lah macam itu, ekonomi, struktur pembangunannya, macam mana ekonomi boleh stabil dan infrastruktur dekat sana, dan juga bisa menarik investor asing. Itu yang paling penting, bukan investor asing kabur daripada Indonesia macam itu. Cobalah belajar kepada negara jiran, negara Malaysia ini yang kenaikan mata uangnya kukuh dari 2025 sampai 2026. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.